Hello bro people, welcome back di my channel. Pak Ribut, apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya. Oke bro people, kita akan melanjutkan cerita horor seram ya. Kisah nyata ini dari teman saya, namanya Sarinah. Jadi Sarinah ini bercerita waktu dia masih SMA ya. Ini yang dialami dia. Oke, sebelum lanjut, sekiranya teman-teman subrek channel ini, share video ini, berikan like sebanyak-banyaknya ke video saya. Jika ada cerita atau pengalaman horor, bisa teman-teman komen di bawah. Oke, lanjut. Sarinah ini orangnya dulu cantik ya. Tubuhnya mungil, kulitnya putih, rambutnya panjang dan tebal. Dan ia mempunyai senyum yang manis sekali dengan lesung pipit di kedua pipinya. Sebagai gadis yang cantik dan tidak sombong, tentu saja Sarinah banyak disukai oleh kaum madam. Dan ditambah-tambah lagi karakternya yang tidak pernah pilih-pilih teman, membuat orang mudah jatuh hati kepada dia. Banyaknya laki-laki ingin menjadikan Sarinah sebagai pacar, namun banyak juga yang ditolak. Meskipun Sarinah sering menolak dengan cara yang sangat halus, namun ada saja yang namanya perasaan. Kalau ditolak, ya mungkin sakit hati jadinya. Dan peristiwa ini nih yang menjadi penyebab kisah sesuatu yang terjadi pada Sarinah. Pada di tahun 2005 lalu, sesudah sholat maghrib, Sarinah pergi ke WC hendak membuang air kecil. Dan setelah dia keluar dari WC, ia merasakan ada sesuatu yang aneh di kepalanya. Dan Sarinah ini merasa ada yang menarik kepalanya ke samping secara paksa. Dan rasanya dia bilang itu sakit. Dan dia tidak bisa menggerakkan kepalanya. Sarinah segera memanggil ibunya dan memberitahukan apa yang terjadi. Namun ibunya mengira barangkali ini mungkin salah urat yang ada di kepalanya. Sarinah pun disuruh berbaring saja di dalam kamar. Namun lama-lama Sarinah merasa semakin aneh saja. Dan di bagian kepalanya semakin tertarik dan tubuhnya tidak bisa digerakkan sedikit pun. Seperti ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Ia pun berteriak-teriak. Dia juga memiliki ayah tiri ya. Ayah tirinya Sarinah ini kebetulan merupakan orang yang sangat-sangat rajin beribadah. Dan juga dia bisa ngelihat sesuatu yang tidak kasat mata, yaitu hal-hal gaib. Dan salah satunya dia mengetahui bahwa yang dialami Sarinah ini diakibatkan oleh ilmu hitam yang sangat-sangat jahat. Dan tanpa pikir panjang, ibu Sarinah segera memanggil seorang kiai yang sudah terkenal dengan kekuatan doanya, tentunya untuk melawan ilmu hitam. Ini namanya sebut saja ya teman-teman, Kiai Husein. Setelah Kiai Husein dipanggil, ia pun segera duduk sebelah Sarinah dan membaca doa-doa. Kemudian ia seperti berkomunikasi dengan makhluk-makhluk gaib yang tak kasat mata itu. Dan di saat itu Sarinah merasa tubuhnya benar-benar sangat-sangat tidak berdaya, lemah ya. Bahkan saat menangis pun ia tidak bisa mengeluarkan suaranya sedikit pun. Lalu matanya pun susah berkedip. Dan perjuangannya melawan sakit, disitulah pertama kalinya Sarinah melihat makhluk gaib. Dan dia melihat dua sosok makhluk besar berbulu hitam lebat. Hampir-hampir katanya sih seperti mirip gorila, akan tetapi wajahnya berbeda. Dan itu juga seperti binatang, tapi dia tidak tahu binatang apa. Makhluk itu berwarna merah menyala. Dan kedua makhluk itu masing-masing berada di sisi kanan dan kiri Sarinah. Dua-duanya yang menahan tubuhnya sehingga tak mampu bergerak. Sedangkan di bagian kepalanya adalah sosok makhluk dengan ciri-ciri kuntilanak, berbaju putih dan rambut panjang yang kusut secara acak-acak. Kuntilanak inilah yang menarik kepala Sarinah dan mencekik lehernya. Dan sehingga Sarinah ini sulit bernapas. Tak bisa katanya dia melukiskan kuntilanak itu, pokoknya hancur-hancuran katanya, seperti itu ya teman-teman. Napas Sarinah tinggal satu-satu, ia sekarat. Terbayang kembali kesalahan yang pernah dilakukannya. Dan dia mengira saat inilah ajalnya pada saat itu ya. Ini sangat mengerikan sekali. Dia betul-betul putus asa pada malam itu.
Dan dia juga bilang dulu malam inilah ia akan mati di tangan makhluk-makhluk yang aneh itu. Dan dia merasakan, bisa ia rasakan ya, sangat tersiksanya dia sekarat saat itu. Dan pada saat itu jam menunjukkan pukul 12 malam. Ayah tiri dan ibu dan kakek Sarinah melaksanakan sholat malam dan tak henti berdoa untuk kesembuhan si Sarinah ini. Dan si Kiai juga bergelut dengan doa-doa yang dibacanya pada saat ini dalam kesurupan. Kemudian yang terjadi, si Sarinah merasakan tubuhnya sangat ringan. Semua kesakitan seperti lenyap perlahan-lahan dan matanya pun terasa berat. Lalu si Sarinah ini tak sadarkan diri. Sarinah terbangun ketika mendengar suara azan subuh. Ia melihat ibunya sedang baca Al-Quran di sampingnya. Kemudian si Sarinah pun tertidur lagi dan terbangun ketika sudah siang. Saat itu Sarinah katanya merasa tubuhnya sudah segar bugar. Dan Sarinah pun bertanya kepada ibunya pada saat itu sebenarnya apa yang terjadi. Dia masih belum tahu ya. Ibunya berkata, "Kamu diguna-guna, nak." Dan kata seorang kiai yang di Kiai Husain itu, ada seorang lelaki yang kamu tolak cintanya. Lelaki itu kemudian menyuruh seorang dukun untuk menyantet. Dan maka dari itu kamu dikirimkan makhluk-makhluk yang jahat untuk menyiksamu. Dan beruntungnya karena kekuatan doa dan dibantu juga doa dari kiai, itu bisa melenyapkan guna-guna kirim oleh mereka. Dan mereka berkata kamu sudah sembuh total. Seperti itu penjelasan ibunya. Sarinah pun merasa kaget ya. Dia mengingat-ingat kembali apa yang terjadi. Dan sejak kejadian itu Sarinah lebih sering sholat berdoa ya. Jadi dia meminta perlindungan kepada Yang Maha Kuasa dari segala macam-macam kekuatan jahat. Dia juga lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kata-katanya terhadap orang lain. Apa yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berharga. Namun ini sangat menakutkan ya teman-teman. Begitulah ceritanya kepada saya ya kawan-kawan. Itulah cerita dari Sarinah. Jadi teman-teman, kita sebaiknya selain mulut ini selain tajamnya bisa menusuk hati ke orang-orang lain, sebaiknya kata-kata kita itu agak direm ya, lebih banyak berpikir bahwa kata-kata itu bisa menyakiti atau tidak. Oke, Brave People, sekian dari saya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Dan jangan lupa subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Saya Tim Baik Reward berterima kasih. See you in the next video.